Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Asaka. Jadi harganya antara 500.000 sampai 2 juta. Ini yang ada di kolam ini. Dan saya pernah dari kolam ini keluar, yang pernah terbaik itu keluar harga 7 juta. Ikan dari saya itu dibeli sama seller, itu pernah mendapatkan juara 3 di Bandung Koi Show. Assalamualaikum teman-teman semua. Ikan koi, ikan hias yang berasal dari Jepang dan masih menjadi primadona bagi pecinta ikan hias yang ada di tanah air. Menariknya lagi, menurut data yang kita dapatkan, sejak tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat kelima ekspor ikan hias di dunia dengan nilai kurang lebih 5,24 US dollar atau setara dengan 78 miliar lebih. Merupakan nilai yang fantastis, bukan? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita datangin beliau dan siapkan catatan Anda. Let's go! Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, akhirnya kita sampai juga di tempat budidaya ikan koi. Oh ya, teman-teman, ini adalah Mas Asaka, pemilik sekaligus pengelola dari budidaya ikan koi. Pasti teman-teman udah gak sabar lagi nih, pengen tahu kisah inspiratif dari Mas Asaka ini. Oke, Mas Asaka, biar lebih santai, mungkin kita bisa duduk aja ya, ngobrol-ngobrolnya ya. Oke. Kira-kira di mana ya, Mas? Di sini aja. Oke, ya. Oke Mas, mungkin bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Asaka atau Pak Asaka ya. Saya adalah pemilik dari Asakoi atau Asa Fish Farm yang beralamat di Desa Gondoharum, Kecamatan Paguyung, Kabupaten Kendal. Ya, jadi begini. Berawal saya hobi suka dengan ikan koi ya. Dilanjut ternyata koi itu indah, bagus dipandang, dan mempunyai harga yang bagus. Maka akhirnya saya berniat untuk jual beli ikan koi. Kalau boleh tahu nih Mas, kenapa lebih memilih ikan koi dibandingkan sama ikan hias Mas? Kalau menurut saya ikan koi itu fleksibel ya. Dalam artian fleksibel itu kita bisa menjual ikan itu sesuai akad ya, sesuai akad. Jadi ikan itu dengan 10 cm yang ukuran cuma 10 cm, kita bisa satu ekor jual gampangnya 5.000, bisa jual 10.000, bisa juga 100.000, tergantung kualitas ikannya itu. Jadi saya kenapa memilih ikan koi, pertama dari hobi, kedua jadi harganya yang memang fantastis, bisa dikatakan seperti itu. Oke Mas, kalau untuk nama usahanya ini, biasanya kan kalau nama itu mengandung banyak filosofi ya. Nah, itu kira-kira namanya itu apa? Nama usahanya? Jadi untuk nama usaha saya itu namanya adalah Asa Fish Farm, atau sekarang saya lebih ke Asa Koi. Karena dulu saya menggunakan Asa Fish Farm adalah karena saya budidaya banyak ikan, jadi banyak ikan-ikan saya budidaya. Jadi saat ini saya menggunakan Asa Koi
karena saya lebih fokus ke koi. Jadi makna dari asa itu adalah harapan. Jadi dengan makna asa itu saya ingin mengharapkan harapan, memberi harapan kebaikan kepada saya, kepada keluarga saya, juga kepada teman-teman, juga lingkungan. Mas, di dalam mengembangkan usaha atau mulai usaha itu kan pasti ada beberapa kesulitan, beberapa tantangan-tantangan. Nah, kira-kira dari usaha Mas Asaka ini apa tantangan atau kesulitan yang dialami sampai saat ini? Ya, jadi tantangan saya, yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Itu adalah salah satu tantangan saya. Dan saya juga satu-satunya breeder atau breeding ya, sebagai budidaya breeding satu-satunya di desa saya. Jadi secara itu memang nggak ada pesaingnya, nggak ada temennya itu ya, itu juga merupakan tantangan. Jadi nanti soal penjualannya bagaimana ya, dan kemana, itu adalah salah satu tantangannya. Nah, Mas Asaka, saat ini kan banyak nih anak-anak muda yang mulai usaha, kemudian dia tuh hanya ikut-ikutan tren gitu ya, Mas. Kira-kira menurut Mas Asaka sendiri, usaha budidaya ikan koi ini prospek kedepannya tuh seperti apa? Jadi kalau kita udah memilih suatu usaha ya, kita itu baiknya itu telaten ya, jangan ada yang lagi viral, apalagi yang hit ini kita mengikuti, itu ada yang lagi ini baik lagi itu namanya nggak pakem ya, itu makanya kita harus selalu positif, ikhtiar dengan apa yang kita usahakan ya. Jadi menurut saya ikan koi ini masih prospek ke depannya, karena ikan koi itu dilihat dari warnanya, siapapun nggak ada yang nggak suka, pasti suka, dari anak kecil sampai orang tua suka semuanya. Enggak itu dia itu namanya anak jalanan atau mungkin dianya ustadz atau semuanya suka. Buktinya sekarang juga banyak ya apa namanya ya, cuma sekedar pelihara di depan rumah itu, dari yang biasa, ada mungkin yang orang menengah, yang dari ikan ada kan kelas kadang ya, kalau juga yang sampai yang kualitas yang seperti semuanya suka. Jadi kalau kita selalu positif dengan apa yang diusahakan, insya Allah kita akan menemukan jalan mendapatkan rezeki dari apa yang telah kita usahakan itu, dan kita akan mendapatkan kelancaran kalau kita berusaha ya. Intinya itu kita harus positif dan pakem dengan apa yang kita usahakan. Menurut Anda, faktor apa yang paling dominan untuk sukses di bidang budidaya ikan koi ini, Mas? Faktor yang paling membuat kita bisa sukses di bidang perkoian, pertama adalah kita ilmu ya. Jadi kita bukan cuma asal budidaya ya, jadi kita tahu ilmunya, jadi kita harus selalu belajar ya. Di samping itu, setelah kita ilmunya, kita praktekkan bagaimana, seperti apa di dalam prakteknya itu. Jadi kita bukan cuma butuh teori saja, kita juga butuh praktek. Katanya di sana seperti ini, katanya di sana seperti itu, kita di sini seperti apa. Jadi karena iklim dan cuaca itu yang berbeda, maka kita harus juga yang penting satu praktek. Untuk standar kolam sendiri,
itu ada standar khususnya ya? Ya, ada. Jadi standar ikan koi itu secara umum itu dengan kedalaman itu 1,5 meter. Nah, sedangkan mungkin apa namanya biasanya kan orang kan se se se, se asal ya, asal dalam membuat ikan yang penting jadi kolam. Tapi intinya ikan apa namanya kolam koi itu dengan kedalam sekian dan berfilter. Jadi ada filternya untuk menyaring kotoran supaya ikan itu bisa dilihat. Begitu. Kalau ikan koi itu ada jenis-jenisnya nggak sih Mas? Oh, koi itu banyak banget variannya. Jadi, mari saya lihatkan. Oke, boleh. Jadi ini adalah jenis Susui, Asagi, Matsuba, sama Platinum. Oh, jadi satu. Jadi ini jadi satu. Jadi ini masuknya kolam display. Ini apa namanya saya jual dengan harga cuma 25 ribuan. Jadi maksudnya ini udah ikan pilihan-pilihan semua. Jadi ini yang gede juga 20 ribuan? Ya, 25. Jadi karena kenapa besar kok murah 25 karena ada kekurangannya gitu. Jadi ada isinya kan nilai itu kualitas dari bentuk badan, kepekaan warna itu masuk dalam kualitas mana? Masuk kualitas A, B, atau mungkin B quality. Nah, ini ada juga jenis yang lainnya, itu yang putih platinum, yang kuning ini ogon. Nah, ini ada juga yang jenis kumpai ya. Kumpai itu ada yang menyebut kumpai, ada yang menyebut butterfly, ada juga yang menyebut ikan konser. Nah, kalau yang itu hitam, warnanya kalau orang Jawa bilangnya kembang telon, yaitu ada hitam, ada merah, ada putih, itu namanya ikan soa. Nah, soa. Kalau yang ini merah dengan banyak merahnya, merah, putih, hitam, tapi hitamnya sedikit banyak merahnya, namanya itu sanke. Jadi sanke. Kalau ini harganya varian apa disamakan setiap kolamnya? Ya, jadi makanya itu ikan koi itu harganya bervariatif ya. Jadi kalau untuk ini kan untuk indukan atau dijadikan calon indukan, ya calon indukan. Jadi kalau untuk indukan yang bagus itu paling nggak kita beli di ukuran 40 sampai 50. Ya, jadi untuk nanti anaknya kan bisa besar. Kalau kecil nanti anaknya nggak bisa besar, gitu loh. Jadi harganya antara 500.000 sampai 2 juta ini yang ada di kolam ini. Dan saya pernah dari kolam ini keluar yang pernah terbaik itu keluar harga 7 juta. Dan kurang lebih apa namanya beberapa bulan lalu saya menjual 13 ekor. Nah, 13 ekor itu dengan harga 9 juta. Kurang lebih ukuran variatif ya gitu. Jadi ini barangkali ada teman-teman yang berminat, silakan nanti milih. Jadi harganya itu enggak lihat besar kecilnya, tapi kualitas ikannya itu yang kita dilihat dari harga. Harga itu mengikuti kualitas. Istilahnya ada rupa, ada harga. Kakak, dengan kolam yang selebar ini, sebanyak ini, itu jumlah keseluruhan dari ikan koi itu ada berapa? Jadi sebenarnya kalau awal ya kita breeding itu jumlahnya ribuan ya. Jika sampai dalam waktu itu bertelur menetas itu kurang lebih ada 40 ribuan. 40 ribuan itu ya nanti kan ada yang mati ya, ada yang mati. Nah, kita mati juga makanya saling memakan ya, kanibal juga itu nanti akhirnya paling saya pernah mencapai apa namanya jumlah terbaik sekitar 22.000 ekor ya, 22.000 ekor itu. Tapi yang berhasil waktu itu saya jual
itu berayak dalam waktu 1,5 bulan ya, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan itu 18 biji. Berarti dari 40.000 Nah, turun jadi 22.000, yang berhasil panen 18.000. 18 biji. Nah, kalau untuk usia panen nih Mas, usia panen itu bisa dimulai dari usia berapa? Jadi begini ya, saya sebagai breeding itu baiknya itu tidak boleh lebih dari 1 bulan di kolam saya. Itu harus di kolam tanah, atau untuk kolam dedera untuk pembesaran itu di kolam tanah, bagusnya kayak gitu. Karena ini terlalu banyak, jadi akan lambat kalau di kolam saya. Makanya biasanya ada yang beli dari saya ke kolam saya lain, atau mungkin joinan sama temen itu apa namanya, pindah ke kolam besar untuk pembesarannya ya. Nanti setelah kurang lebih antaranya 4 bulan sampai 6 bulan ya, itu baru panen. Nah, ini contohnya itu kan kurang lebih umur 4 bulan ya. 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, jadi panen mulai dari sekitar 2 cm kita panen antara kurang lebih 8 sampai 18 gitu. Jadi dari harga berapa ya, kurang lebih Rp500, sekarang kita panen dengan ukuran berbeda, makanya kan dengan berbeda makan variatif. Jadi kita bisa dengan harga dari Rp500 menghasilkan yang bagus, antaranya apa namanya, harga 2.000 sampai 50.000 per ekor. Apakah ikan koi itu kan ikan hias ya? Ikan hias itu biasanya identik untuk hiasan. Otomatis dari hiasan itu biasanya ada kontes-kontes. Nah, dari Mas Asaka sendiri itu pernah nggak ikut kontes atau dikonteskan dengan ikan ini? Sebenarnya saya punya satu ini ya, dulu itu masuk kontes, tapi ikannya rusak. Nah, dulu memang saya pernah ada mungkin ikut kontes ya, tapi karena waktu saya yang sempit, jadi dan membutuhkan waktu yang panjang ya. Jadi saya waktu yang panjang, maka saya belum pernah sempat untuk mengikuti kontes ya, tapi pernah ikan dari saya itu dibeli sama seller. Nah, itu pernah mendapatkan juara 3 di Bandung Koi Show tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah tahun 2018 ya. Mas, ada tips atau trik bagi teman-teman pemula yang mau menggeluti atau mau mulai bisnis ikan koi ini? Oke, buat teman-teman yang ingin belajar perkoian, maka pertama kita harus tahu cara ilmunya dulu. Pertama, ilmu harus paham tentang belajar dulu ilmu perkoian. Kedua, buatlah kolam yang standar. 3, harus bisa memilih ikan koi yang berkualitas. Nah, ini yang terakhir mungkin ya Mas, bagi teman-teman misal di luar sana ada yang mau join atau kerjasama atau mau beli ikan ya dari sini, caranya gimana Mas? Buat teman-teman yang ingin mendapatkan ikan koi yang murah dan berkualitas ya, atau ingin bekerjasama atau ingin menjadi seller, silakan hubungi nomor kami di WA ataupun Japri 0857 8686 8605 atau 081 5660 799. Oke, Mas Asaka, makasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sama-sama. bahkan ilmunya bisa dibilang ini daging semua ya. Maknanya itu sangat luar biasa. Kalau kita mungkin belajar, kita sekolah gitu, itu memerlukan biaya yang banyak. Tapi ini dikasih ilmu cuma-cuma sama Mas Asaka. Ya. Harapan dari kita semoga usaha ini makin melejit, makin sukses gitu ya Mas Asaka. Jangan lupa subscribe channel ini, share video apabila video ini bermanfaat, dan tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa lagi sih kedepannya yang kita wawancarai? Jangan lewatkan video selanjutnya. Sama saya Mamun Bab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.